Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menyambung kisah Lin Li yang tengah dikejar magical beast tingkat tinggi dan dia berusaha untuk menghabisi Raja Clyde. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Dengan setiap langkah kakinya yang besar di tanah, beruang tato violet akan membuat bumi bergetar. Beruang tato bertekstur violet ini terpaku pada Lin Li. Tidak peduli kemana Lin Li lari, Violet Tatoeatber mengikutinya, sementara dua cakar beruangnya yang besar terus-menerus berusaha menjangkau dia. Growl! Mendengar mereka mengaum naga yang akrab, Lin Li tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit. Apa yang dilihatnya membuat hatinya mengepal erat. Langit ditutupi dengan tubuh naga besar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal jumlah, pasti ada lebih banyak di sini hari ini daripada sebelumnya di Foggy Valley. Terlebih lagi, di dalam sejumlah naga, bahkan ada naga perak dan naga hitam. Keduanya adalah binatang tipe naga dari peringkat ke-9. Tidak. Dengan lompatan tiba-tiba, Lin Li menghindari serangan lain dari beruang tato violet, kemudian dibebankan langsung untuk Clyde. Tidak peduli apa, kali ini, aku harus membunuh Clyde. Ambil, cincin, dapatkan kembali. Dahi Clyde dipenuhi keringat, tapi dia tidak berani maju sendiri. Beberapa lusin naga melayang turun dari langit, melepaskan tembakan naga dari mulut mereka. Api yang bersendawa oleh naga hitam juga berwarna hitam, sementara naga perak mengeluarkan kepulan api putih keperakan. Jelas, dalam hal suhu, api hitam dan api perak jauh lebih panas daripada naga api. Suhu daerah sekitarnya segera mulai naik dengan kecepatan yang mengerikan ketika beberapa lusin aliran api naga meledak. Yang mulia, jika kita tidak pergi, kita pasti akan mati. Jika kita mati, harta akan sia-sia bagi kita. Seluruh tubuh Kaiser diliputi oleh pertempuran merah ki. Dia meraung panik pada Clyde, yang memulai. Clyde! Raungan marah dari Lin Li sepenuhnya Dragon Format, yang menembak ke arahnya seperti panah. Pergi! Ayo pergi! Clyde segera mengeluarkan perintah dengan marah. Keputusan Clyde ini sangat menyakitkan baginya, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia mati di sini, semuanya akan hilang. Selain itu, pangeran tertua dan pangeran keduanya sama-sama memiliki kartu magi kristal dengan nilai gabungan 1 miliar koin emas. 1 miliar koin emas sudah pasti cukup untuk memungkinkan klan kerajaan untuk membangun kembali dan berkembang lagi. Bam! Pedang raksasa Kaiser sekali lagi memblokir serangan Lin Li ini. Kaiser, biarkan aku membunuh Clyde. Tidak peduli berapa banyak emas yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Lin Li setengah gila dengan kecemasan juga. Kaiser hanya menggelengkan kepalanya. Roar! Tepat pada saat ini, naga hitam tiba-tiba menukik ke bawah dan mencoba merebut Lin Li dengan cakarnya. Naga hitam sangat cerdas. Melihat bagaimana beruang bertato violet terus mengejar dan mencoba untuk membunuh Lin Li, itu pasti bahwa harus ada alasan untuk fiksasi beruang. Dengan demikian, target pertamanya adalah Lin Li. Lin Li panik menghindari ke samping. Baru saja, ketika dia bertarung dengan Kaiser, Violet Tatoeatber telah memutuskan untuk mengejarnya alih-alih Kaiser. Dan sekarang, hal yang sama terjadi lagi. The Black Dragon dari peringkat ke-9 mengejar Lin Li yang melarikan diri. Wah! Kaiser tidak memperhatikan lagi Lin Li saat ia buru-buru menaikkan kecepatannya ke maksimum dan melarikan diri. Segera, beberapa naga raksasa mulai mengejar Clyde dan Kaiser, tetapi sebagian besar dari mereka terus mengepung dan menyerang Lin Li. Beruang bertato violet mulai mengaum dengan marah saat ia bangkit berdiri. Jelas, itu marah pada naga karena mencuri mangsanya, tetapi beruang tato violet juga tidak berani bertarung melawan naga secara terbuka. The Violet Tatoeatber tidak percaya diri untuk mengalahkan pemimpin naga hitam yang sangat besar dari kelompok naga ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang sisa naga. Beruang bertato violet mulai berjalan ke arah yang berbeda, bergerak jarak jauh dengan setiap langkah. Setiap bangunan di jalannya dihancurkan dan dihancurkan. Clyde! Melihat Clyde dan anak buahnya tumbuh semakin jauh, Lin Li ingin segera mengejar mereka. Tapi naga besar lain turun dari langit. Ini adalah naga hitam besar, lebih dari 100 meter, dan itu memblokir jalan di depan Lin Li sambil terus meraih Lin Li dengan cakar. Dari mulutnya, berulang kali mengecam api panas di Lin Li. Baik bumi dan langit ditutupi naga, dan mereka semua meluncurkan serangan di Lin Li. Dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak naga, Lin Li merasa sedih juga. Bajingan! Dikelilingi dan dikepung oleh sejumlah besar naga, Lin Li hanya bisa menyaksikan Clyde menghilang dari bidang penglihatannya. Bos, kita harus melarikan diri. Bebe panik sekarang. Bebe sangat gesit, dan juga sangat kecil. Akan sangat sulit bagi naga-naga itu untuk menyerangnya. Terlebih lagi, cakar sengit Bebe dan taring yang tajam juga sangat kuat. Kekuatan serangannya sekarang cukup untuk membahayakan naga, menyebabkan mereka semua cukup gugup sehubungan dengan hal kecil-kecil itu. Pergi kemana? Tidak peduli ke arah mana Lin Li mencoba melarikan diri, sejumlah naga akan memblokir dan menyerang. Dia tidak takut pada naga dari peringkat ke-8,
tetapi ada lebih dari 10 naga dari peringkat ke-9 juga. Wah! Lin Li diserang dengan kejam oleh ekor Silver Dragon, tetapi Lin Li hanya membalik di udara sebelum mencoba melarikan diri lagi. Tapi itu tidak berguna. Di udara, beberapa naga mengepung dan menyerang lagi. Lin Li berada dalam situasi yang buruk sehingga dia ingin menangis. Desir. Lin Li sangat tangkas menghindari serangan oleh cakar sengit, terus mengelak dengan kecepatan tinggi. Bos, saya akan membantu Anda. Melihat bahaya Lin Li ada di, Bebe segera terbang juga dan mulai menginjak dengan kejam di kaki naga itu. Roar. Naga raksasa itu meraung kesakitan. Mengandalkan kecepatan mencengangkannya, Lin Li berhasil menyelesaikan satu serangan drakonik demi satu. Setiap kali dia bertemu dengan bahaya nyata, Bebe akan membantu. Naga tidak bisa melakukan apapun untuk Lin Li untuk saat ini juga. Di mata mereka, penyimpangan berbentuk manusia ini terlalu sulit untuk dihadapi, dan bahkan binatang ajaib tipe tikus yang berukuran lebih kecil terus menggigit mereka dan menyebabkan mereka kesakitan. Roar! Naga hitam terkemuka mengeluarkan raungan lain. Seketika, semua naga terbang ke udara. Mereka sudah membuat keputusan untuk menyerah pada pertempuran melawan penyimpangan berbentuk manusia yang sulit dihadapi ini. Itu sama sekali tidak layak untuk seluruh host naga membuang begitu banyak waktu pada penyimpangan tunggal berbentuk manusia. Naga besar terbang, begitu saja. Mereka pergi, Lin Li terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia dengan panik menghadapi serangan banyak naga, dan dia telah menghindar untuk hidupnya. Itu adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Dia tidak berharap naga menyerah begitu saja. Bos, ayo pergi sekarang. Bebe mendesak. Mengingat Clyde, Lin Li mempertahankan dragon formnya dan memimpin Bebe dengan kecepatan tinggi melalui kota. Pada saat ini, pertempuran setan antara manusia dan binatang ajaib di kota Fenlai telah berakhir. Ada sangat sedikit orang yang hidup di kota Fenlai sekarang, dan hampir satu-satunya makhluk hidup di jalanan adalah binatang buas ajaib yang sedang berburu manusia hidup. Dragon format Lin Li bergerak terlalu cepat, dan apalagi, fakta bahwa tubuhnya ditutupi sisik menipu banyak binatang ajaib untuk berpikir bahwa Lin Li adalah binatang ajaib juga. Tidak di sini. Lin Li telah memimpin pengejaran ke arah di mana dia pikir Clyde akan melarikan diri, tetapi bahkan setelah melarikan diri dari kota Fenlai, dia masih tidak menemukan jejak partai Clyde. Di luar kota Fenlai, adegan terpencil. Bahkan banyak dari pohon-pohon besar yang berbaris di jalan menuju dan dari kota Fenlai telah hancur. Mayat manusia yang tak terhitung terbaring di jalan juga. Jelas, orang-orang ini telah berhasil melarikan diri dari kota Fenlai, tetapi telah dibunuh di luar kota oleh binatang buas. Di pedesaan terpencil di luar kota Fenlai, kelompok-kelompok kecil dari satu atau dua binatang ajaib bisa dilihat di mana-mana. Dengan demikian, Lin Li telah memilih untuk keluar melalui gerbang barat. Tetapi meskipun telah ditinggalkan oleh gerbang barat, Lin Li masih tidak tahu ke arah mana dia sekarang harus pergi. Lagi pula, ada jejak kuku yang menunjuk ke segala arah. Mungkin itu Clyde tidak memilih jalan, dan pergi lintas negara ke hutan belantara. Kata Lin Li pada dirinya sendiri. Orang terlemah dalam kelompok Clyde adalah peringkat ke-7, dan pergi lintas negara tidak akan sulit sama sekali. Lin Li mengerti bahwa kesempatan menemukan Clyde di hutan belantara sangat rendah. Kota Wushan. Lin Li tiba-tiba teringat kampung halamannya sendiri. Kota Wushan berjarak kurang dari 100 km dari kota Fenlai. Bentuk apa kota Wushan saat ini? Lin Li tidak bisa diganggu untuk membatalkan transformasi Dragon Formnya saat ia mulai berlari dengan kecepatan tinggi yang tersedia baginya menuju kota Wushan. Meskipun Lin Li tidak bergerak dengan kecepatan maksimum, setelah mengambil Dragon Form, ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan 2 atau 300 km setiap jam sebagai prajurit dari peringkat ke-9. Pohon-pohon di setiap sisi jalan dengan cepat menghilang ke kejauhan, dan debu beterbangan di mana-mana. Apakah itu? Seorang kesatria yang dipasang melarikan diri tiba-tiba melihat penyimpangan berbentuk manusia tiba-tiba menyerbu ke arahnya dari belakang. Dia tidak bisa membantu tetapi Lin Li hanya melewatinya, bergerak seperti angin menuju kota Wushan. Ini adalah kecepatan seorang prajurit dari peringkat ke-9. Dalam 20 menit, Lin Li sudah cukup dekat sehingga dia bisa melihat kota kelahirannya. Kota Wushan. Ini adalah kota kecil yang sangat sunyi. Di masa lalu, kehidupan rakyat jelata di sini sangat damai. Tapi sekarang, mayat dimutilasi di mana-mana. Mayat-mayat itu jelas membawa tanda-tanda telah dirusak oleh binatang buas ajaib. Lin Li berjalan ke jalan utama kota Wushan. Dia menatap mayat-mayat yang berserakan di jalan utama atau lorong samping. Ada orang tua, orang muda, wanita, anak-anak. Melihat semua ini, Lin Li tidak bisa menahan rasa sedih di hatinya. Lin Li mengakui sebagian besar orang mati ini. Lin Li tiba-tiba melihat seorang pria muda tidak jauh, memegang bayi di pelukannya. Tubuh pemuda itu berlumuran darah, dan bayi itu juga digigit mati. Orson. Lin Li ingin menangis, tetapi air mata tidak akan keluar.
Orson hanya 1 tahun lebih tua darinya. Ketika Linli pertama kali memulai pelatihan fisiknya di lapangan pelatihan kosong di luar kota Wushan, keduanya telah ditempatkan dalam kelompok 6 hingga 8 tahun. Orson adalah anak kecil yang berdiri tepat di sebelah Linli ketika mereka berbaris. Keduanya berhubungan baik. Linli tahu bahwa 2 tahun lalu, Orson menikah setelah mencapai usia dewasa. Bayi yang mati itu kemungkinan besar adalah anak Orson. Meninggal dunia. Tidak terlalu jauh, beberapa Windwolves sedang mengunyah mayat-mayat. Linli melemparkan tatapan marah pada mereka, lalu terbang ke arah mereka seperti sambaran petir. Dia tidak menggunakan Blood Violet Godsword-nya. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia menghancurkan kepala mereka atau merobeknya menjadi beberapa bagian dengan tangan kosong. Dalam sekejap mata, beberapa lusin binatang ajaib yang tersisa di kota Wushan semuanya terbunuh. Melihat mayat binatang ajaib di sekelilingnya, serta mayat manusia, Linli membatalkan transformasi Dragon Form-nya, tawa sedih keluar darinya. Dan kemudian, dia merasa berlutut, tidak berdaya. Semua orang mati. Haha, Linli mulai tertawa dengan suara rendah, tetapi matanya mulai dipenuhi dengan air mata. Ketika binatang ajaib menyergap kota dan aku melarikan diri dari kuil Radiant, aku begitu puas dan puas diri dengan diriku sendiri. Tapi, air mata Linli mulai mengalir. Baru sekarang Linli benar-benar mengerti arti di balik kata-kata yang, Raja, dari Mountain Range of Magical Beasts telah berbicara. Bagaimana aku bisa menjadi manusia yang menyedihkan? Manusia tidak lebih dari makanan bagi kita binatang buas. Makanan. Makanan. Hati Linli dipenuhi dengan kesedihan. Kota Wushan. Kampung halamannya. Rekan-rekan desa yang akrab ini. Semua mati. Ketika dia meninggalkan kota kelahirannya, Linli merasa cukup tenang, karena dia selalu tahu bahwa kota kelahirannya masih akan ada di sana. Tapi sekarang, kota kelahirannya hilang. Semua orang mati. Sungguh bencana. Suara kuno Doering Choward terdengar. Tidak hanya untuk kota kelahiranmu. Kemungkinan besar hampir setengah dari seluruh Union Kudus kini telah menjadi domain binatang buas ajaib. Orang-orang itu akan menjadi tidak lebih dari makanan. Linli diam-diam menatap sekelilingnya. Dia benar-benar bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dalam domain Persatuan Kudus sekarang telah terperangkap dalam mimpi buruk yang membawa malapetaka. Hari yang disebut kegembiraan ini, peringatan 10.000 Festival Yulan, untuk orang-orang dari Persatuan Suci dan Aliansi Kegelapan, telah menjadi hari bencana. Bos, bukankah kita harus mencari tempat untuk beristirahat? Saya mulai sedikit lapar. Berdiri di bahu Linli, Bebe berbicara secara mental kepada Linli. Linli melemparkan pandangan tak berdaya pada Bebe. Seluruh perjalanan ini, dia adalah orang yang telah aktif bergerak, sementara Bebe entah hanya berdiri di pundaknya, menikmati angin, atau tidur di dalam pakaian Linli ini. Bagaimana tepatnya dia lelah? Baik, ada gunung di depan. Kita bisa membunuh beberapa binatang ajaib dan memasaknya untuk makanan. Linli masih dimanjakan dan merusak Bebe seperti biasa. Untuk Linli, selain dari 3 bros dan adiknya Wharton, yang berada di Kekaisaran Obrien bersama dengan Paman Hillman dan pengurus rumah tangga Hiri, ia tidak memiliki kerabat dekat. Tetapi bertemu dengan Wharton atau ketiga brosnya adalah dan akan menjadi hal yang sangat langka. Hanya Bebe yang akan selalu berada di sisinya. Dalam hati Linli, ia memandang Bebe sebagai adik laki-laki yang dimanjakan dan dimanjakan. Blood Violet Godsword ini masih cukup berguna ketika berhadapan dengan binatang buas dari peringkat ke-7 atau ke-8. Tapi itu cukup sulit untuk menembus pertahanan binatang ajaib dari peringkat ke-9 dan memberikan luka yang cukup mematikan. Linli melirik pedang di pinggangnya dan menghela nafas. Blood Violet Godsword sangat tajam, sangat cepat, dan bisa menekuk dengan cara apapun yang diinginkannya. Karena itu sangat berguna ketika berhadapan dengan sejumlah besar musuh yang lebih lemah. Tapi ketika digunakan untuk berurusan dengan satu binatang ajaib yang kuat, Blood Violet Godsword of Linli ini sebenarnya tidak sebagus cakar Linli sendiri dan ekor drakonik. Di dasar gunung yang gemuk, Linli dan Bebe sedang memanggang sepasang kaki serigala. Bebe dan Linli belum meninggalkan batas-batas kerajaan Fenlai, dan daerah itu dipenuhi dengan binatang ajaib. Tapi mengingat kekuatan Linli dan Bebe saat ini, selama mereka tidak menemukan binatang ajaib Saint Level, mereka akan aman. Ini sudah matang. Bebe segera meraih kaki serigala dan mulai mengunyahnya. Dengan lambaian tangannya, Linli memadamkan api, lalu meraih kaki serigala panggang dan mulai makan juga. Kaki serigala panggang ini, ketika dimasak bersama beberapa tumbuhan liar dan rumput, sebenarnya cukup lezat. Di daerah hutan belantara gunung, orang sering dapat menemukan beberapa bahan yang dapat digunakan untuk memasak. Ini adalah keterampilan bertahan hidup yang dipelajari di Mountain Range of Magical Beasts, dan Linli secara alami tahu itu. Kaki serigala itu jauh lebih besar dari Bebe, tapi Bebe selesai memakannya sebelum Linli punya. Pada saat Linli setengah jalan, Bebe telah menyelesaikan bagiannya. Slit hair, slit hair. Tiba-tiba, suara yang sangat kecil bisa terdengar dari jauh.
Linli membeku di tengah gigitan, sementara telinga kecil Bebe juga naik. Bersamaan, pria dan binatang ajaib itu berbalik untuk menatap di belakang mereka. Itu adalah Python. Python yang sangat besar, dengan mudah seukuran rumah. Kedua mata reptil yang aneh itu tampak seperti lentera merah raksasa. Hanya 10 atau lebih meter dari tubuhnya yang sangat besar dapat dilihat di luar hutan, tetapi hanya menilai dari fakta bahwa tubuhnya setebal 3 meter, Linli dapat dengan mudah membayangkan betapa mengerikan makhluk ini sebenarnya. 10 meter yang terlihat hanya sebagian kecil darinya. Melihat kulit hitam pekat, tato dengan garis kuning, ekspresi wajah Linli berubah. Ini adalah Titanic Black Python. Linli langsung yakin dari jenis binatang ajaib ini. Titanic Black Python dianggap sebagai salah satu jenis ular sanca yang lebih kuat. Secara umum, Titanic Black Python dewasa adalah binatang ajaib dari peringkat ke-9, kira-kira setara dengan 9 kepala ular. Di antara binatang jenis Python, Titanic Black Python terkenal sebagai mesin perang. Jika Anda menempatkan Titanic Black Python di tengah tentara, itu pasti bisa membunuh 100.000 tentara. Itu adalah binatang ajaib bergaya kegelapan dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Taringnya beracun. Ini adalah sifat khusus dari Python hitam Titanic. His. Lidah bercabang dari Titanic Black Python menjentikan ke dalam dan keluar, dan mata dinginnya menatap Linli dan Bebe. Jelas, Titanic Black Python ini sudah memutuskan bahwa Linli dan Bebe akan menjadi makanan berikutnya. Bebe, hati-hati. Tatapan Linli terkunci pada Titanic Black Python, tidak berani bersantai sedikitpun. Pada saat yang sama, sisik hitam pekat mulai meletus dari kulit Linli, dan deretan paku bangkit dari punggungnya. Dahi, siku, dan lututnya semuanya bertunas, duri tajam juga. Wah-wah. Ekor drakonik Linli menampar tanah beberapa kali. Di sisi Linli, semua rambut di tubuh Bebe berdiri tegak. Melihat ini, Titanic Black Python tiba-tiba naik tinggi di udara. Jelas, sekarang waspada dan waspada. Suara mendesing. Seperti embusan angin, seluruh tubuh Titanic Black Python melesat maju. Dalam waktu kurang dari 1 detik, tubuhnya yang sangat besar, panjang 100 meter menyerang terhadap Linli dan Bebe, yang keduanya juga hampir secara bersamaan meluncurkan serangan terhadap Titanic Black Python. Swish! Blue Violet melintas. Dentang. Linli mendengar suara yang mirip dengan palu yang menyerang landasan. Blue Violet Godsword-nya hanya mampu meninggalkan tanda putih di kulit Titanic Black Python dan tidak berhasil melukai sama sekali. Ini benar-benar sangat kebal. Tubuh besar Titanic Black Python mulai membungkus Linli. Linli tahu bahwa jika dia membiarkannya mengerut, tidak hanya dia tidak bisa bernapas, kekuatan konstriksi yang sangat kuat mungkin akan bisa menghancurkannya sampai mati. Cakar tajam Linli tiba-tiba menusuk ke arah tubuh Titanic Black Python. Dengan suara, rip, cakarnya menembus lapisan luar skala Titanic Black Python. Namun, Linli bisa merasakan bahwa cakarnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Di bawah sisik, Linli bisa merasakan kekuatan yang luar biasa tahan lama. Wos! Python hendak menyempit Linli. Linli hanya tertawa dingin. Dia tiba-tiba merobek cakarnya dan melompat keluar gulungan Titanic Black Python, sementara pada saat yang sama menghancurkan sikunya di Titanic Black Python. Siku Linli ini memiliki paku yang tajam pada mereka, yang merupakan sifat unik dari Razorbak lapis baja WRM dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Paku menembus sisik hitam dan perlahan-lahan menembus ke bawah. Apa sebenarnya yang ada di bawah sisik Titanic Black Python ini? Pertahanannya sangat tangguh. Lonjakan tajam Linli hanya mampu menembus setengah sebelum dihentikan. Arg! Titanic Black Python mengeluarkan raungan yang marah dan penuh rasa sakit, dan dalam sekejap, kepalanya yang besar melanda Linli, rahangnya yang berdarah terbuka lebar. Tiba-tiba, cairan hitam keluar dari mulutnya dan meludah ke arah Linli. Racun. Linli segera melompat melawan tubuh Titanic Black Python, buru-buru menghindari ke belakang. Tetapi jumlah racun hitam terlalu besar, dan area yang dicakupnya terlalu besar. Beberapa di antaranya masih berhasil mendarat di kaki Linli. Sizzle, sizzle. Suara aneh bisa terdengar berasal dari kaki Linli ini. Linli bisa merasakan bahwa racun hitam yang mendarat di kakinya telah benar-benar diblokir oleh lapisan sisik pertahanan. Kekuatan defensif dari armor Razorbak Wyrm cukup hebat, dan racunnya tidak menimbulkan banyak bahaya bagi sisik. Bos, mari kita lari. Titanic Black Python itu sangat kuat. Sisik dan dagingnya terlalu tebal. Bebe mendesak. Lari. Tanpa ragu sedikitpun, Linli dan Bebe berlari ke utara. Merayap maju dengan cepat, Titanic Black Python mengejar untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, Linli dan Bebe berhasil meninggalkannya di dalam debu. Setelah lolos dari pengejaran Titanic Black Python, Linli dan Bebe akhirnya meninggalkan batas-batas bekas kerajaan Fenlai. Namun, meskipun telah meninggalkan batas-batasnya, mereka masih melihat pemandangan terpencil yang sama. Tampaknya seolah-olah, Raja, dari pegunungan Beast Magical Beasts telah mengatakan yang sebenarnya. Mereka berniat untuk mengambil alih setengah dari wilayah yang menjadi milik Uni Suci. Desir.
Blood Violet melintas, dengan mudah memotong 2 Dragonhawk. Bebe, katakan padaku, mengapa begitu sulit bagi kita untuk berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-9? Sekarang, Linli sudah menemukan beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-9, seperti naga hitam dan beruang tato berwarna violet di Fenlai Kota. Saat berhadapan dengan makhluk-makhluk ini, Linli terpaksa mengelak. Tidak ada cara baginya untuk menghadapi mereka. Bahkan ketika berhadapan dengan Violet Tatoetber yang cukup lambat dan Titanic Black Pithon, Linli tidak dapat benar-benar membahayakan mereka. Bebe juga terdiam. Bebe dan Linli sama-sama memiliki masalah yang sama. Masalah Bebe adalah dia fisiknya kecil, dan mungkin bahkan tidak akan bisa mengunyah kulit tebal lawan dengan giginya. Bagaimana dia bisa membahayakan musuh? Linli. Suara Doehring Koward terdengar. Linli tiba-tiba tersadar. Baik, mengapa tidak bertanya kakek Doehring? Kakek Doehring memiliki pengalaman luas, dan tentu saja seharusnya melihat banyak pejuang Saint Level. Dia harus memiliki semacam pemahaman dalam hal ini. Linli, apakah Anda frustrasi dengan pertanyaan berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-9? Doehring Koward tertawa. Linli mengangguk. Ya, kakek Doehring. Apakah Anda tahu apa yang harus saya lakukan? Doehring Koward melanjutkan, Linli, sebenarnya, Blood Violet Godsword Anda cukup kuat. Tetapi masalahnya adalah, sebelum Dragon Form, Anda hanya seorang pejuang dari peringkat ke-7. Pasca Dragon Form, Anda masih hanya prajurit tingkat 9 tahap awal. Sebagai prajurit peringkat ke-9 tahap awal, Anda pikir Anda bisa membunuh binatang ajaib dari peringkat ke-9? Linli terkejut. Baik, masalahnya adalah dia tidak cukup kuat. Ketika kamu memasuki peringkat ke-8, kamu akan menjadi pejuang tingkat puncak dari peringkat ke-9 di Dragon Form. Pada saat itu, Anda akan dapat membahayakan binatang buas ajaib dari peringkat ke-9 menggunakan cakar Anda atau menggunakan Blood Violet. Doehring Koward tertawa kecil. Namun, itu masih mungkin bagimu pada tingkat kekuatanmu saat ini untuk berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-9 juga. Bagaimana? Linli bersukaria. Kakek Doehring benar-benar tahu caranya. Doehring Koward berkata, Linli, apakah Anda memperhatikan bahwa Kaiser dan Clyde menggunakan pedang besar? Linli teringat kembali pada pertempurannya. Benar, Kaiser dan Clyde memang menggunakan pedang besar. Apakah kamu tahu mengapa mereka menggunakan pedang hebat? Tanya Doehring Koward. Linli mulai tumbuh penasaran. Baik, sebagai pejuang dari peringkat ke-9, Clyde dan Kaiser secara alami tahu bahwa menggunakan senjata yang lebih ringan akan lebih cepat. Kenapa mereka memilih menggunakan pedang hebat? Linli tidak bisa membantu tetapi untuk memikirkan kembali pertempuran mereka dengan Kaiser. Linli, ketika saya masih muda, saya ingat bahwa setiap kali ayah saya menebang pohon, dia akan selalu menggunakan kapak berat daripada kapak kecil. Kenapa begitu? Doehring Koward membimbing dengan sabar. Linli mulai memiliki firasat pemahaman. Senjata ringan itu tajam. Ketika berhadapan dengan kelompok besar musuh, mereka sangat efektif. Tapi ketika bertarung sendirian melawan musuh yang kuat, mereka kalah dengan senjata berat. Melalui penggunaan senjata berat, seseorang dapat memanfaatkan lebih banyak kekuatannya dan meningkatkan kekuatan pukulannya. Dan, untuk seorang prajurit dari peringkat ke-9, bahkan senjata dengan berat beberapa ratus pound tidak akan memperlambatnya terlalu banyak. Linli sekarang mulai benar-benar memahami. Tidak heran mengapa ketika saya menghadapi Titanic Black Pithon, saya merasa seolah-olah menggunakan Blood Violet Godsword tidak seefektif menggunakan tinju dan cakar saya sendiri. Kata Linli. Mungkin aku juga harus menemukan senjata berat untuk digunakan. Saat mengobrol, Linli terus membuat jalan ke utara ke padang gurun yang sunyi. Bos, ada pasukan ksatria di depan. Bebe tiba-tiba berkata kepadanya secara mental. Linli tampak hati-hati. Memang, di depan, ada pasukan ksatria yang mengambil istirahat di depan. Linli sudah menemui beberapa regu seperti itu. Secara umum, regu yang mampu bertahan di tanah penuh binatang ajaib ini terdiri dari tentara elit milik klan utama. Tidak perlu mengurusi mereka sedikitpun. Linli mengabaikan orang-orang ini, terus maju. Tetapi ketika dia mendekat, Linli tiba-tiba melihat wajah yang akrab. Shak? Pangeran Shak kedua? Linli kaget. Sebagai Mahkamah Agung Magus untuk Kerajaan Fenlai, Linli tahu Pangeran Mahkotakar dan Pangeran Shak kedua. Linli mulai berjalan ke arah Shak. Linli punya pemikiran lain juga. Pangeran kedua, yang mulia. Linli berseru dengan suara keras dan ramah. Shak, yang telah makan daging panggang sambil memaki, mulai mendengar teriakan Linli ini. Dia memutar kepalanya untuk melihat Linli. Saat ia melakukannya, Linli dan Bebe berdua mengawasinya dengan cermat, memperhatikan setiap ekspresi wajahnya dan pandangannya. Jika ada yang tampak sama sekali, pertama-tama kita tangkap, lalu kita bunuh. Linli hati-hati mengawasi mata dan wajah Shak. Setelah melihat Linli, Shak dengan bersemangat melompat berdiri. Dia dibebankan, tubuhnya kekar setinggi 2 meter,
dan segera menarik Linli ke pelukan besar. Dengan suara sangat gembira, dia berkata, "Tuan Linli, Anda benar-benar berhasil keluar dengan aman. Ini luar biasa, luar biasa. Saya sangat senang bisa melihat Anda di sini juga, pangeran kedua." Linli tidak mendeteksi kepalsuan di mata atau ekspresi syak. Dia mengangguk pada dirinya sendiri. Dugaan Linli sudah tepat. Clyde telah diinstruksikan oleh Gereja Cahaya untuk tetap diam, dan bahwa ia tidak bisa, tidak peduli apa, mengungkapkan bahwa setan yang berusaha membunuhnya adalah Linli. Tidak peduli seberapa berani Clyde, dia tidak akan berani melanggar perintah langsung dari Gereja Cahaya. "Lord Linli, apakah Anda sudah makan? Ayo, makanlah bersama kami." Syak berkata dengan hangat. Saat ini, Syak tidak tahu bahwa ia berjalan di garis yang halus antara hidup dan mati. Kalau saja sekarang, ada yang salah dengan ekspresi wajahnya, dia pasti sudah mati. "Lord Linli, tolong jangan salahkan ayah kerajaan saya karena tidak menyelamatkan Anda. Gerombolan monster itu datang terlalu cepat. Ayah kerajaan saya tidak punya pilihan. Dia bahkan tidak membawa sebagian besar permaisuri, hanya yang paling penting." Syak menjelaskan atas nama ayahnya. "Saya bisa mengerti." Linli mengangguk sambil berjalan menuju kamp mereka. Semua ksatria elit mengingatkan Linli tentang ksatria resimen Wildander dia telah melawan ketika dia menyerang Clyde di istana kerajaan. Para ksatria di depannya memiliki aura yang sangat mirip dan menyandang para ksatria saat itu. Selain dari 30 ksatria itu, ada seorang wanita yang sedikit lebih tua, dan seorang gadis kecil yang baru berusia 5 atau 6 tahun. "Hormat saya kepada Anda, permaisuri kerajaan. Hormat saya padamu, putri." Linli segera membungkuk ke arah dua wanita itu. Permaisuri yang tampak sangat cantik dan berusia lebih dari 40 tahun, tetapi dia tampak seperti baru berusia 30 tahun. Dia adalah wanita yang menarik dan menarik. Permaisuri segera tertawa. "Linli, ketika Yang Mulia pergi, dia terburu-buru mengerikan. Dia tidak membawa satu magus pun bersamanya. Dan, dia merasa yakin bahwa Gereja Cahaya akan menyelamatkanmu. Jadi, baik Syak dan Permaisuri segera membuat penjelasan untuk Clyde. Baik Syak dan Permaisuri merasa bahwa itu sangat penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan Linli. Mereka tidak tahu hubungan nyata antara Linli dan Clyde. "Saya mengerti." Tapi di dalam hatinya, Linli tertawa dingin. Sebelumnya, ketika ia bertarung dengan orang-orang Clyde di istana, Linli sudah memperhatikan bahwa para penjaga hanya terdiri dari para ksatria dan tidak ada orang majus yang hadir. Demikian pula, tidak ada orang majus yang hadir di sini di pasukan Syak juga. Jelas, ketika melarikan diri, Clyde tidak punya waktu untuk merawat orang-orang majusnya sama sekali. Di jalan yang sunyi ini, Syak dan pasukannya terus bergegas maju tanpa henti. Beberapa desa yang sebelumnya makmur di jalan sudah menjadi abu, dan mayat-mayat yang membusuk berserakan di mana-mana. Di gurun ini, binatang buas sering terlihat berkeliaran sendirian atau berpasangan. Manusia-manusia beruntung yang berhasil lolos dari pembantaian pertama pada akhirnya semua akan dikejar dan dimakan oleh binatang ajaib berkeliaran ini. "Kerajaan Fenlai kita sudah selesai." Syak, berkuda berdampingan dengan Linli di atas kuda mereka, berkata sambil menghela nafas ketika dia melihat ke kejauhan. Kadang-kadang, binatang ajaib akan melancarkan serangan terhadap mereka, tetapi para ksatria Wildunder akan dengan mudah membuangnya. Percakapan Syak dan Linli tidak terganggu sama sekali. Kemungkinan besar 9 dari 10 warga kerajaan Fenlai sudah mati sekarang. Wajah Linli penuh kesedihan dan keputusasaan juga. Syak sedikit mengangguk. Di dalam hatinya, Syak juga berduka. Penghancuran kerajaan Fenlai berarti bahwa klannya tidak lagi menjadi klan kerajaan. Ketika tidak ada kerajaan, bagaimana mungkin ada klan kerajaan? Untungnya, pikiran Syak beralih ke 5 kartu ajaib di tasnya. Dengan 5 kartu ajaib ini, meskipun klan kerajaan Fenlai tidak lagi memiliki kerajaan, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menjadi klan yang kuat lagi, berkat ribuan tahun akumulasi kekayaan mereka. Linli tiba-tiba berkata, "Pangeran kedua, di mana kita akan bertemu dengan Yang Mulia?" Tujuan Linli bepergian dengan Syak adalah untuk mengetahui keberadaan Clyde. Syak berkata dengan pasrah, "Tuan Linli, ayahku dan aku pada awalnya tidak berharap cakupan bencana ini begitu luas. Dengan demikian, 2 titik pertemuan yang semula kami tunjuk berada di dalam batas kerajaan Fenlai dan sekarang tidak berguna. Saat ini, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mengikuti rencana awal kami dan terus menuju ke utara. Ketika kami mencapai salah satu kota yang ditunjuk oleh saya dan ayah kerajaan saya, kami akan berhenti, jika kota itu aman." Linli langsung mengerti. Clyde dan Syak telah menunjuk lebih dari satu kota sebagai titik pertemuan yang memungkinkan. Mereka kemungkinan besar menunjuk serangkaian kota yang menuju utara kota Fenlai. Kota manapun yang aman akan menjadi kota tempat mereka akan berhenti. "Kota mana yang ditunjuk oleh Anda dan Yang Mulia sebagai titik pertemuan?" tanya Linli sambil tertawa. Syak tidak curiga sama sekali. Dia segera berkata, "Ada beberapa kota.
Beberapa berada di dalam kerajaan Fenlai, sementara yang lain berada di kerajaan dan dukedom di utara. Kami bahkan menunjuk sebuah kota di dalam Kekaisaran Obrien. Kekaisaran Obrien? Lin Li mulai tertawa. Shaq berkata, agak malu, ayahku yang bangsawan khawatir binatang buas ajaib ini akan mengambil alih wilayah seluruh Uni Suci. Jika itu masalahnya, kami akan terpaksa mengungsi ke Kekaisaran Obrien. Kekaisaran Obrien adalah kekaisaran dengan kekuatan militer terkuat di benua Yulan, dan pasti akan bisa menghentikan binatang buas ajaib itu. Lin Li tahu lebih banyak dari yang Shaq lakukan. Kekaisaran Obrien tidak hanya memiliki militer yang kuat, itu juga memiliki god perang Obrien. Selama Dewa Perang hadir, bahkan, Raja, dari pegunungan barisan binatang ajaib harus dengan serius mempertimbangkan apakah menyerang Kekaisaran Obrien atau tidak adalah ide yang baik. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Kami hanya akan terus membuat jalan ke depan. Ketika kami mencapai tempat yang aman, kami akan menemukan kota terdekat yang ditunjuk oleh ayah saya dan saya, lalu kami akan beristirahat. Tuan Lin Li, mari kita mempercepat. Pusing, pusing. Sambil berbicara, Shaq juga mempercepat. Langkah kaki mereka melaju kencang, pasukan ksatria dengan cepat berjalan melewati hutan belantara. Bepergian dengan Shaq dan pasukannya, Lin Li tidak lagi harus bertindak secara pribadi ketika mereka diserang oleh binatang buas. Pasukan Wildunder itu menyingkirkan semua penyerang. 3 hari kemudian, 2 kerajaan dan 3 bangsawan telah runtuh. Shaq dan Lin Li telah melewati kerajaan Fenlai, kerajaan Hanmu, serta 2 adipati. Mereka baru saja memasuki Duke of Ligaude, tetapi di sini juga tidak ada manusia yang terlihat. Petak wilayah yang begitu luas telah jatuh. Ini benar-benar peristiwa yang mencengangkan. Bagaimanapun, Uni Suci hanya memiliki 6 kerajaan dan 15 adipati untuk memulai. Menggeram, menggeram. Serangkaian geraman dari binatang buas bisa terdengar dari jauh, dicampur dengan teriakan pria. Mendengar suara-suara campuran itu, Lin Li dan Shaq segera tahu apa yang sedang terjadi. Ada pertempuran antara manusia dan binatang ajaib yang terjadi di depan. Shaq mengerutkan kening. Sambil mengusap dagunya, dia berkata, semuanya, hati-hati. Mari kita berkeliling mereka. Ya, para anggota pasukan Wildunder berkata dengan hormat. Memimpin anak buahnya, Shaq dengan hati-hati berputar di sekitar area di depan. Tetapi ketika mereka mendekati area pertempuran, Shaq tiba-tiba menatap medan perang. Pangeran Louis, Lin Li juga berbalik untuk memperhatikan medan perang itu. Pasukan elit ksatria elit ada di sana, tapi sayangnya, pasukan ini beruntung. Mereka telah bertemu dengan sekelompok singa api. Api singa adalah binatang ajaib elemen api dari peringkat ke-7. Mereka dapat dengan mudah meledakkan bola api dari mulut mereka, dan tubuh mereka diliputi nyala api. Meskipun mereka adalah, hanya, binatang ajaib dengan peringkat ke-7, binatang ajaib secara alami lebih kuat daripada kebanyakan manusia dengan peringkat yang sama. Bahkan seorang prajurit dari peringkat 8 biasanya harus mengeluarkan beberapa upaya untuk membunuh binatang ajaib elemen api dari peringkat ke-7. Tapi yang jelas, di dalam pasukan elit ksatria, ada sangat sedikit prajurit dari peringkat ke-8. Mayoritas berada di peringkat ke-7. Lebih dari setengah dari pasukan ksatria ini telah tewas akibat pertempuran melawan hampir 20 singa api. Hanya sepertiga dari singa api telah binasa. Tetapi meskipun setengah dari ksatria telah tewas, tidak ada prajurit dari peringkat ke-8. Jadi, pada kenyataannya, pasukan ksatria hanya kehilangan sepertiga dari total potensi tempurnya. Berhenti. Perintah Shaq. Kelompok ksatria terkejut, tetapi mereka semua mengangguk. Kekuatan pasukan Wildunder, ketika ditambahkan ke pasukan Pangeran Louis, harus cukup untuk membunuh singa api itu tanpa terlalu banyak kesulitan. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Shaq tidak mengizinkan mereka untuk melakukan pertempuran segera. Setengah lainnya dari pasukan Pangeran Louis telah meninggal atau terluka, termasuk 2 prajurit dari peringkat ke-8. Setengah dari api singa telah mati juga. Baru sekarang Shaq memberi perintah. Ayo pergi. Selamatkan Pangeran Louis. Shaq tiba-tiba memerintahkan anak buahnya. Iya. Seketika, pasukan Wildunder mulai menyerang. Dengan kekuatan tambahan dari 30 lebih prajurit ini, 10 dari mereka dari peringkat ke-8, 5 dari Fire Lions langsung terbunuh. Sisanya, melihat tulisan di dinding, dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Pangeran Shaq, terima kasih, terima kasih. Pangeran Louis adalah seorang pemuda yang sangat tampan, tetapi saat ini, dia tampak dalam keadaan yang sangat menyesal. Setelah melihat Shaq, Louis sangat bersyukur bahwa dia berlari untuk memeluknya. Pangeran Louis, sayangnya, aku melihat pasukan ksatriamu diserang dari cukup jauh, tetapi karena pertimbangan penyelamatan diri, aku ragu-ragu untuk sementara waktu. Hanya setelah saya melihat itu adalah saya memerintahkan orang saya untuk datang menyerang. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Shaq berkata dengan sangat jujur. Dia dengan menyesal menambahkan, jika saya datang sedikit lebih awal,
Anda akan kehilangan lebih sedikit pria. Sebelumnya, Shaq dan para ksatrianya telah menunggu cukup lama. Bagaimana mungkin para ahli seperti Louis dan anak buahnya tidak sadar? Dalam hatinya, Louis menaruh dendam pada Shaq, tetapi sekarang, setelah mendengarnya mengatakan ini, Louis agak mempercayainya. Masuk akal. Setelah bencana seperti itu terjadi, siapa yang akan menyelamatkan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri? Pangeran Shaq tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Saya sudah sangat berterima kasih. Jika bukan karena Anda, kemungkinan besar hanya 2 atau 3 dari kita yang akan tersisa. Hei, tidak perlu. Kita bisa merawat mayat rakyat kita sendiri. Melihat salah satu anak buah Shaq benar-benar pergi dan mengeluarkan tas dari mayat atas kemauan mereka sendiri, Louis berteriak kepada mereka. Begitu Lions Api telah melarikan diri, beberapa orang yang selamat dari pasukan Pangeran Louis yang beruntung segera pergi untuk mengambil tas dari mayat almarhum, kemudian mengenakannya. Ini tentu saja menimbulkan kecurigaan Shaq. Mengapa membawa tas orang yang sudah meninggal? Karena itu, ia memerintahkan lelaki itu untuk pergi mengeluarkan beberapa tas. Memang, itu membuat Pangeran Louis gelisah. Baiklah, ini dia. Ksatria Shaq segera menyerahkan tas itu. Ketika Ksatria Louis menerima tas itu, dia menatap marah pada Ksatria Shaq. Melihat ini, Shaq hanya tertawa dingin di dalam hatinya. Ini terlalu mudah ditebak. Sangat sedikit klan kerajaan yang memiliki cincin interspatial. Klan kerajaan Venlai hanya berhasil mendapatkannya melalui keberuntungan besar. Sekarang bencana telah melanda, tentu saja klan kerajaan ini ingin membawa harta dalam perbendaharaan mereka. Tanpa cincin interspatial, satu-satunya pilihan adalah membawanya dalam tas. Bagi Pangeran Louis yang begitu gelisah tentang tas-tas ini, kemungkinan besar berarti bahwa ia membuat bawahannya membawa harta penting kerajaan Hanmu. Tidak terlalu banyak pria yang tersisa. Kesempatan 100% untuk sukses. Shaq memandang pria-pria Louis. Dia sudah membuat keputusan. Pangeran Shaq, terima kasih sekali lagi atas bantuan Anda. Mari kita berpisah di sini, kata Pangeran Louis sambil tersenyum. Wajah Shaq langsung berubah menjadi buram. Sayangnya, dia berkata, Pangeran Louis, apa terburu-buru? Saat ini, daerah ini ditutupi oleh binatang ajaib, dan Anda hanya memiliki 7 orang yang tersisa. Jika Anda bertemu binatang buas lagi di jalan, itu akan sangat berbahaya. Ikut dengan kami. Dengan kekuatan gabungan kami akan lebih aman juga. Pangeran Louis buru-buru berkata, Pangeran Shaq, tidak. Jangan menolak. Kalau tidak, aku akan marah. Kata Shaq dengan tatapan tegas dan marah. Pangeran Louis terlihat sangat canggung, tetapi di dalam hatinya, dia sangat marah. Dia, Pangeran Louis, bukan idiot. Dia tahu bahwa tindakan awal bawahannya untuk mengumpulkan tas orang yang meninggal telah menimbulkan kecurigaan. Itu benar. Tas-tas bawahannya berisi harta utama klan kerajaan-kerajaan Hanmu. Klan kerajaan Hanmu telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun sejarahnya tidak selama klan kerajaan Venlai, itu masih memiliki jumlah kekayaan dan harta besar yang mencengangkan. Namun, klan kerajaan mereka tidak memiliki cincin interspatial, sehingga mereka harus membawa harta mereka. Sebenarnya, dalam masa kacau, berbagai klan bangsawan Venlai dan Hanmu semua telah melemparkan barang-barang berharga dan kartu magi kristal mereka ke dalam tas dan melarikan diri. Jumlah orang di seluruh benua yang memiliki cincin interspatial sangat rendah. Bahkan entitas yang kuat seperti Galeri Prowls hanya punya satu, milik Managing Director Maya. Shaq ini penuh dengan niat buruk. Louis sangat khawatir. Dia ingin menolak, tetapi dia takut Shaq benar-benar akan berselisih dengannya. Seorang kesatria di sisi Pangeran Louis menyenggolnya, lalu melangkah maju. Ksatria ini adalah instruktur untuk Pangeran Louis. Karena Pangeran Shaq begitu tulus, maka kita akan bepergian bersama pasukanmu. Hanya saja, kami minta maaf telah mengganggu Anda, Pangeran Shaq. Tidak ada masalah sama sekali. Haha, ayo pergi bersama. Shaq tertawa keras. Hanya dilihat dari penampilannya saja, pria kekar setinggi 2 meter ini terlihat seperti orang bodoh. Tapi setelah tumbuh di klan kerajaan, bagaimana bisa Shaq benar-benar bodoh? Dia juga bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Meskipun demikian, dia memimpin semua orang yang bepergian ke utara. Bos, suasananya tampak sangat aneh, kata bebe mental kepada Lin Li. Lin Li tertawa dalam hati. Pangeran Louis itu tidak berani menyinggung Pangeran Shaq terlalu banyak, tetapi ia harus berhati-hati untuk mencegah Pangeran Shaq bertindak terhadapnya. Tentu, ekspedisi ini menjadi agak istimewa. Menonton kedua belah pihak, Lin Li tahu persis apa yang sedang terjadi. Setelah mengobrol sebentar dengan Pangeran Louis, Pangeran Shaq berpisah, lalu naik ke Lin Li. Dengan suara rendah, dia berkata, Tuan Lin Li, apakah kamu melihat? Lihat? Lihat apa? Lin Li memandang Shaq. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang Pangeran Louis yang ada di dekatnya, Pangeran Shaq berkata dengan suara rendah, klan Hanmu sedang dalam penerbangan.
Mereka tentunya membawa banyak harta karun besar yang mereka kumpulkan selama ribuan tahun keberadaan mereka. Menurut perkiraan saya, tas-tas ksatria semua dipenuhi dengan harta besar. Linli tahu bahwa keberadaan Golden Bank dari 4 kerajaan telah membuat kartu magi kristal cukup populer. Bahkan klan besar dan klan kerajaan menggunakan kartu magi kristal. Bagi klan-klan ini yang memiliki ratusan juta koin emas dalam kekayaan, sebagian besar harta bukanlah masalah besar. Misalnya, ketika mereka melarikan diri, para bangsawan ini tidak dapat diganggu untuk membawa sesuatu seperti rumput Blue Heart yang bernilai 100.000 koin emas. Satu-satunya hal yang akan mereka ambil adalah harta yang paling penting, semuanya bernilai lebih dari 1 juta koin emas, seperti inti magis dari binatang buas tingkat 9 atau tingkat saint, atau mungkin harta dari pesawat lain. Atau artefak ilahi. Lord Linli, selama Anda bersedia membantu, ketika kami membagi harta, secara alami Anda akan memiliki bagian juga. Tidak. 2 saham. Apa yang kamu katakan? Menurut saya, harta itu setidaknya bernilai beberapa juta koin emas, kata Shaq dengan suara rendah. Shaq tahu betul betapa banyaknya kekayaan yang dimiliki klan kerajaan. Karena di tangannya sendiri, ada 500 juta koin emas di kartu magi kristal. Kerajaan Hanmu tidak kalah dengan kerajaan Fenlai. Mereka mungkin memiliki jumlah kekayaan yang sama. Bagaimana harta utama yang mereka hasilkan memiliki kualitas rendah? Baik. Linli mengangguk. Ketika Anda berencana untuk mengambil langkah, beritahu saya apa yang Anda inginkan. Mendengar ini, Shaq sangat bersemangat. Linli hati-hati memeriksa 7 orang di sisi Pangeran Louis. Saat ini, masing-masing membawa 4 atau 5 tas. Khususnya, Linli tiba-tiba memperhatikan bahwa suara langkah kuku kuda seorang pria parubaya itu sangat keras. Selain itu, kuda itu juga tampak lebih lelah daripada kuda-kuda lainnya. Lebih penting lagi, pria parubaya itu punya kuda lain yang berjalan di sampingnya. Dia punya 2 kuda untuk dirinya sendiri. Jelas, pria parubaya ini perlu sering berganti kuda. Kedua kuda ini adalah kuda yang bagus. Bahkan jika mereka membawa 3 atau 4 orang, mereka akan berlari kencang seperti angin. Mengapa pria parubaya ini menyebabkan kuda-kuda ini begitu lelah, ke titik di mana ia harus sering berganti kuda? Linli langsung mengerti alasannya. Pria parubaya ini sangat berat. Atau, dengan kata lain, barang-barang yang dibawanya sangat berat. Tapi pria parubaya ini hanya membawa pedang pendek. Mungkinkah di dalam tasnya? Satu-satunya penjelasan Linli adalah bahwa 4 tas yang dibawa pria parubaya itu termasuk sesuatu yang sangat berat. Angin menderu. Anak buah Pangeran Louis dan Pangeran Shaq telah beristirahat untuk malam itu. Tidak peduli sekuat apapun, mereka masih perlu istirahat. Pangeran Louis dan 6 prajuritnya semuanya beristirahat bersama, sementara pasukan Pangeran Shaq dibagi menjadi 4 atau 5 unit. Kedua kekuatan ini berada di area yang terpisah. Tuan, kapan kita harus pergi? Pangeran Louis berkata dengan suara lembut. 5 lelaki lainnya semuanya berpura-pura tidur. Tunggu sebentar. Ketika mereka semua sudah tertidur, kita akan naik dan pergi. Pria parubaya itu berkata pelan. Melarikan diri ke malam yang gelap adalah strategi yang sangat umum. Itu adalah strategi yang umum karena banyak orang menggunakannya, dan banyak orang menggunakannya karena itu efektif. 30 orang di pihak Pangeran Shaq juga berpura-pura tidur. Tidak satu pun dari mereka yang benar-benar tertidur. Semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran yang harus mereka lawan malam ini. Tuan Linli. Pangeran Shaq berada di sisi Linli ini. Dia memanggil Linli dengan suara lembut. Linli berbalik untuk melihat Shaq. Pangeran Shaq melanjutkan. Tuan Linli, bersiaplah untuk diam-diam mengucapkan mantra sihir. Ini akan membuat mereka lengah dan membuat mereka menderita kerugian besar. Dan kemudian, pasukan saya akan menagih dan menghabisi mereka. Lord Linli, terserah Anda sekarang. Baik. Linli mengangguk. Serangan menyelinap tiba-tiba melalui sihir di malam hari adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diramalkan oleh lawan. Bibir Linli mulai bergerak sedikit saat ia diam-diam mulai melantunkan kata-kata mantra sihir. Di sisinya, Pangeran Shaq hanya bisa menunggu dengan tidak sabar. Pangeran Louis yang malang dan orang-orangnya sebenarnya ingin menunggu lebih lama dan melarikan diri setelah Pangeran Shaq dan anak buahnya tertidur. Desir, desir, desir. Di daerah melingkar dengan radius 10 meter, puluhan tombak tanah tajam tiba-tiba menjulur dari tanah. Ah! Serangkaian jeritan kesakitan terdengar ketika tombak tanah tajam itu tiba-tiba menembus tubuh para prajurit itu, dan salah satu dari mereka langsung tertusuk menembus dan menembus. Pangeran Louis yang malang itu juga langsung dibunuh oleh tombak itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling lemah di antara mereka. Susunan tombak tanah yang tebal itu cukup untuk membekukan hati seseorang. Keajaiban gaya bumi dari peringkat ke-7, R10 Spear Array. 4 dari 7 orang dalam rombongan Pangeran Louis tewas dalam penderitaan di tempat, sementara 3 pejuang yang tersisa dari pangkat 8 menderita luka-luka serius juga, karena tertangkap basah. Membunuh. 30 anggota pasukan Wildander sebelumnya berpura-pura tidur,
tetapi mendengar jeritan yang menyedihkan itu, mereka semua menyerbu ke kamp lain seolah-olah mereka telah menerima perintah. Mereka segera menyerang ketiga prajurit yang terluka dari peringkat 8, dalam pertarungan 30 melawan 3. Ini sama sekali bukan kontes yang adil. Terlebih lagi, pasukan Wildunder memiliki 10 prajurit dari peringkat ke-8. 3 prajurit yang terluka dari peringkat 8 dengan mudah dibunuh. Mereka nyaris tidak bisa menolak sama sekali. Pangeran kedua, mereka semua sudah mati sekarang. Kapten Regu Wildander, seorang lelaki paruh baya yang energetik dan berambut emas melaporkan. Shaq sangat gembira. Haha, luar biasa. Cepat, bawa tas itu ke saya. Untuk tindakan ini saja, saya akan memberi Anda semua 100.000 koin emas. Ketika kami bersatu kembali dengan ayah kerajaan saya akan mencairkan emas. Shaq sangat bersemangat. Ada 30 orang di pasukan Wildander. 100.000 koin emas masing-masing hanya total 3 juta koin emas. Tapi kekayaan yang terkandung dalam 10 tas itu pasti bernilai lebih dari 100 juta koin emas. Ayo, Tuan Linli. Anda memilih 2 tas pertama. Shaq berkata dengan sangat murah hati kepada Linli. Kegunaan Magus dalam pertempuran kelompok bernada telah benar-benar dipajang. Serangan menyelinap ini dengan sihir Linli telah menewaskan 4 dan sangat melukai 3 yang tersisa. Jika Shaq memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara langsung, beberapa dari mereka mungkin akan mati. Linli berjalan langsung ke mayat Tuan Pangeran Louis, pria paruh baya. Dia mengangkat masing-masing dari 4 tas. Saat ia melakukannya, Linli memang memperhatikan sesuatu yang aneh. 3 tas itu sangat ringan, sangat biasa. Tapi tas terakhir, sepertinya sangat kecil, dan objek di dalamnya hanya seukuran telapak tangan pria, tetapi beratnya lebih dari 1.000 pound. Sesuatu seukuran tangan tetapi lebih dari 1.000 pound? Linli tertegun. Dia belum pernah mendengar sesuatu yang padat dan berat ini. Bahkan emas dan berlian jauh lebih ringan dari bahan ini. Ukuran tangan, tetapi lebih dari 1.000 pound? Tuan Linli, Shaq berjalan mendekat. Apakah kamu memilih? Tidak perlu memilih. Saya hanya akan pergi dengan 2 ini. Linli secara acak mengambil tas lain dari 3 yang tersisa, lalu menyampirkan 2 tas di punggungnya. Melihat ini, Shaq merasa sangat senang juga. Apa yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Linli akan membuka setiap tas untuk melihat ke dalam, lalu membuat keputusan. Ini akan sangat tidak adil baginya. Tapi Linli baru saja santai mengangkat tas pada 1 orang, lalu memilih 2 dari mereka. Semua bawahan Shaq sekarang membawa tas. Ayo pergi. Shaq sekarang dalam suasana hati yang indah. Linli sedang menunggang kuda juga, tetapi saat menunggang kuda, Linli telah melemparkan teknik mengambang pada dirinya sendiri. Mengingat kekuatannya sebagai magus dari peringkat ke-7, menggunakan mantra dari peringkat ke-5 adalah sangat mudah. Linli menggunakan kekuatan levitasional dari teknik mengambang untuk menangkal bobot ekstra dari benda misterius itu. Ini memungkinkan kuda yang dia naiki untuk terus berlari tanpa ketegangan. Kakek Doehring. Linli segera menekannya. Lihatlah dan lihat apa yang ada di dalam 2 tasku yang baru ini. Oh, kamu punya beberapa harta. Doehring Coward, yang telah tidur siang di dalam cincin Coiling Dragon, tiba-tiba penuh energi. Dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk langsung merasakan apa yang ada di dalam 2 tas Linli ini. Di dalam tas pertama itu ada kotak brokat yang dibungkus beberapa lapis kain. Di dalam kotak itu ada pasangan kristal giok yang serasi. Mereka seharusnya memiliki sejarah yang cukup, tetapi saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Kata Doehring Coward. Kantong kedua, Doehring Coward berteriak kaget. Apa itu? Jantung Linli mengepal dalam kegembiraan. Dia tahu bahwa tas kedua haruslah yang berisi barang aneh dengan berat lebih dari 1.000 pound, karena item di dalam tas kedua bukanlah kotak persegi panjang yang sempurna. Adamantine. Biji adamantine. Sebenarnya ada sepotong biji adamantine seukuran kepalan tangan di benua Yulan. Ini menakjubkan. Doehring Coward berkata dengan takjub. Mendengar kata-kata adamantine, hati Linli mengepal lagi. Adamantine sebenarnya tidak ada di bidang material. Itu hanya datang dari pesawat lain, dan itu sangat sulit dan tahan lama yang bahkan diduga sebagian besar pejuang dewa tidak bisa dengan mudah mematahkannya. Ketika dia dipenjara di kuil Radiant, kunci dengan beberapa adamantine yang disatukan ke dalamnya akan sulit bahkan bagi petarung tingkat Saint untuk memecahnya. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya adamantine. Sepotong kepalan biji adamantine seukuran kepalan tangan. Ini lebih berharga daripada bahkan inti magicite Saint level. Bagaimana mungkin ada bagian yang begitu besar di dunia? Doehring Coward tidak bisa mempercayainya.